Bab 2236 melewati level. Yan Feng tertegun sejenak. Dia baru saja kembali dari klinik medis kuno. Dia belum bernapas sepenuhnya, tapi dia mencari Ye Bufan lagi. Raja pelindung pemuda ini telah mencari kaisar. Dia telah menimbulkan badai besar tidak lama setelah dia tiba di kota kekaisaran. Du Guyi mengerutkan kening, ada apa? Apakah ada masalah? Tidak. Menyadari bahwa perhatiannya terganggu, Yan Feng berkata dengan cepat, kembali ke Yang Mulia, hanya saja Ye Bufan tidak ada di klinik medis kuno sekarang. Du Guyi bertanya, lalu di mana dia? Yan Feng menjawab, saya baru saja diundang oleh Raja Pelindung, dan dia seharusnya berada di Istana Raja Pelindung sekarang. Yang diinginkan Raja Pelindung darinya. Saya tidak tahu banyak tentang jenderal ini. Dia mungkin mendiagnosis suatu penyakit. Itu terkait dengan leluhur keluarga kerajaan, dan Yan Feng tidak berani mengatakan lebih banyak sampai dia memahami situasinya. Kalau begitu, pergilah ke Istana Pelindung sekarang dan bawa dia ke sini. Du Guyi berpikir sejenak, masalah ini terkait dengan reputasi keluarga kerajaan, dan tidak boleh dipublikasikan sampai tidak ada hasil. Temui dia dan katakan padanya bahwa aku juga ingin mendiagnosis suatu penyakit. Ya, meskipun Yan Feng tidak tahu apa yang terjadi di sini, sebagai komandan tentara terlarang, dia tahu ada beberapa hal, bahwa dia seharusnya tidak mengetahuinya, jadi dia setuju dan kemudian mundur. Ye Bufan mengikuti Mei Yongcheng ke pusat kota dan datang ke Istana Raja Pelindung. Dia telah siap secara mental sebelum datang. Pihak lain pasti ingin mengetahui apakah dialah orang yang memasuki istana pada malam hari. Dia tidak mengungkapkan penampilannya malam itu. Hanya ada dua cara bagi pihak lain untuk memastikan identitasnya, satu melalui aura dan yang lainnya melalui kultivasi. Tingkat kultivasinya relatif sederhana. Meskipun kekuatan tempur sebenarnya saat ini tidak kalah dengan orang kuat di puncak integrasinya, dia hanya dapat menunjukkannya di tahap tengah integrasinya kekuatan energi sejatinya, dia bisa lolos begitu saja. Tapi nafasnya harus berubah. Saya seorang dokter, dan atribut Kayuki jelas yang paling cocok. Memikirkan hal ini, energi kekacauan di tubuhnya perlahan beredar, membuat beberapa perubahan halus pada nafasnya. Chaos-Ki dapat berupa yin atau yang, dan dapat diubah menjadi salah satu dari 5 atribut elemen. Tanpa mengganggu Mei Yongcheng, dia diam-diam menyelesaikan transformasi ini. Di bawah kepemimpinan Kasim tua ini, dia melakukan perjalanan tanpa hambatan dan langsung memasuki Istana Pangeran Pelindung. Ketika dia datang ke sini untuk kedua kalinya, dia ingin memindai tempat itu dengan kesadaran spiritualnya untuk melihat apakah ada jejak situ di Anmo. Tapi dia tahu ini tidak akan berhasil. Sejak dia melangkah ke gerbang istana, dia mungkin sedang diawasi oleh monster tua itu. Ye Bufan menahan napas sepanjang jalan, menatap hidung dan mulutnya dengan prihatin, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terlihat cukup gugup, seolah-olah dia baru pertama kali memasuki istana. Dokter Ye, jangan gugup. Mei Yongcheng menghiburnya dan kemudian membawanya ke ruang tamu. Tunggu di sini sebentar, aku akan memberitahumu. Setelah Kasim tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Ye Bufan sendirian di kamar. Sebagai ruang tamu di Istana Pelindung, dekorasi di sini mewah, dan tersedia segala macam makanan ringan dan buah-buahan. Tapi Ye Bufan tidak bergerak apapun, dia hanya duduk di sana dengan rapi, terlihat sangat gugup dan sesak. Dia tahu bahwa ini adalah momen paling kritis, dan dia tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun, jika tidak maka akan menjadi bencana. Setidaknya dia tidak akan bisa tinggal di kota kekaisaran ini. Benar saja, setelah waktu yang singkat, secercah kesadaran ilahi menyapu. Tingkat kultivasi pihak lain sangat kuat, dan teknik yang dia gunakan juga sangat pintar. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang sangat kuat, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Ekspresi Ye Bufan tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pikiran ilahi itu meliriknya beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya dia telah lulus ujian untuk saat ini. Di ruang rahasia tak jauh dari situ, Du Guxiu sedang duduk di tengah, bersama Du Guyuan dan Mei Yongcheng menemaninya. Saat dia perlahan membuka matanya, Du Guyuan bertanya, kakek,
apa kabar? Apakah itu Ye Bufan malam itu? Baunya salah. Dugu Xiu berkata dan menatap Mei Yongcheng di sebelahnya, kamu dan apakah ini orang yang paling sering dia hubungi? Seharusnya tidak seperti yang dilihat oleh budak tua itu. Mei Yongcheng berkata dengan hormat, si kecil berada di tahap tengah integrasi, yang cukup bagus di kalangan generasi muda. Tapi dia masih sedikit tertinggal. Belum lagi leluhur, hanya dariku. Dia tidak bisa lepas dari tangannya. Selain itu, dia membuka klinik medis di kota kekaisaran dengan meriah, dan harganya konyol. Memiliki keberanian. Menurutku juga begitu. Dugu Xiu melambaikan tangannya, atasi saja dan biarkan dia pergi. Tidak perlu bertemu dengannya lagi. Ya, Dugu Yuan setuju dan pergi, dan setelah beberapa saat dia dan Mei Yongcheng datang ke ruang tamu. Dr. Ye, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah Raja Pelindung Kerajaan Dasun kita. Saya telah bertemu. Pangeran. Dugu Yuan mengangguk dan duduk di kursi di sebelahnya. Dari mana asalmu? Ye Bufan berkata, saya dari Kekaisaran Tianfeng. Dugu Yuan bertanya lagi, lalu mengapa kamu datang ke Kekaisaran Dasun kami? Kekaisaran Tianfeng terlalu kecil, dan hanya ada sedikit orang kaya. Saya ingin mendapatkan lebih banyak batu spiritual dan meluangkan waktu untuk berlatih. Lalu mengapa tidak pergi ke Kekaisaran Daxing? Itu adalah tempat terkaya di prefektur Tianluo kita. Ye Bufan berkata, kembali ke pangeran, saya memiliki beberapa musuh di Kekaisaran Daxing dan tidak nyaman untuk melakukan praktik kedokteran di sana, jadi saya datang ke Kekaisaran Dasun. Dugu Yuan mengangguk. Dia tidak menanyakan sesuatu yang berharga, jadi dia menghilangkan keraguan di hatinya. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di meja 8 dewa di depannya. Ye Bufan memeriksa denyut nadinya. Saat tangannya menyentuh denyut nadinya, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat alisnya. Melihat ekspresinya yang aneh, Raja Pelindung bertanya, ada apa, dokter? Ye, apakah ada yang salah dengan kesehatan saya? Ye Bufan berkata, tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Saya kagum dengan tubuh pangeran, bagus sekali. Jika Anda membacanya dengan benar, Anda pasti terbebas dari segala penyakit. Keterampilan medis Anda memang bagus. Dugu Yuan mengangguk puas, tidak yakin apakah dia puas dengan tubuhnya atau diagnosisnya. Pada saat ini, seorang Kasim muda masuk bersama Yan Feng, panglima tertinggi. Jenderal telah bertemu dengan pangeran. Dugu Yuan meliriknya, apa yang terjadi? Yan Feng baru saja pergi, dan dia seharusnya tidak kembali secepat ini. Ini pangeran. Yang mulia ingin dokter Ye mendiagnosis dan merawatnya. Oh, silakan. Dugu Yuan melambaikan tangannya. Dia sekarang telah menghilangkan keraguannya dan tidak perlu menahan Ye Bufan. Setelah kedua orang itu pergi, dia berkata kepada Kasim kecil di sebelahnya, usir Guan Chengfang. Dia membuang-buang waktuku dengan menyebarkan begitu banyak berita palsu. Jangan biarkan dia datang menemuiku lagi di masa depan. Ya, Kasim kecil itu setuju dan pergi. Guan Chengfang berada di ruangan lain, seperti semut di panci panas, dengan cemas menunggu kabar. Akhirnya pintu terbuka, dan dia berlari dengan penuh semangat, namun lehernya dicengkeram oleh beberapa penjaga, diseret keluar dan dibuang keluar pintu. Tak perlu dikatakan lagi, Guan Chengfang bisa menebak hasilnya sekarang, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Mulai saat ini, pengurus rumah tangganya benar-benar hancur, dan tidak ada kesempatan baginya untuk berbalik lagi. Bab 2237 Apakah dia orang yang jujur? Ye Bufan mengikuti di belakang Yan Feng. Istana Raja Pelindung dan istana berdekatan satu sama lain, sebenarnya itu dianggap sebagai bagian dari istana, jadi mereka sampai ke aula dalam tanpa banyak waktu. Memasuki aula utama, di bawah bimbingan Yan Feng, Ye Bufan memberi hormat kepada Dugu Yi yang duduk di tengah. Untungnya, status kultivator di benua Kunlun sangat tinggi, dan tata keramanya sangat sederhana. Pada dasarnya sama dengan membungkuk di Tiongkok. Setelah memberi hormat, Anda menyingkir. Ye Bufan melihat sekeliling. Tidak ada keraguan bahwa kaisar sedang duduk di tengah, dan ada dua pria paruh baya berdiri di sampingnya.
Penampilan pria ini sangat mirip dengan Yuan Qihang sebelumnya. Sekilas, ada hubungan ayah anak. Mudah ditebak bahwa ini adalah Yuan Dahua, Menteri Kementerian Perang. Di sisi lain, Lin Youdao dan Lin Sisi berdiri bersama, identitas mereka terlihat jelas. Menyatukan hubungan antara orang-orang ini, dia langsung menebak konteks masalahnya. Memanggilnya untuk diagnosis hanyalah sebuah kepura-puraan. Tampaknya Yuan Dahua melancarkan serangan terhadap keluarga Lin dan putrinya terlebih dahulu, dan dia sepertinya digunakan sebagai alat penyerang. Lin Sisi datang ke sini lebih dulu dan berdiri di belakang Lin Youdao. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi ada gelombang besar di hatinya. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, dan pada dasarnya dia sudah menebak apa yang terjadi. Diam-diam saya senang karena saya telah mempersiapkan diri sebelumnya dan meminta dokter Ye untuk menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi, jika tidak hari ini akan benar-benar menjadi bencana. Melihat semua orang telah tiba, Du Guyi melambaikan tangannya, Yuan Aiking, aku serahkan masalah ini padamu. Sebagai seorang kaisar, jelas tidak pantas baginya untuk menanyakan hal sepele seperti itu, dan Lin Youdao perlu menghindari kecurigaan, jadi wajar saja. Itu diserahkan kepada Yuan Dahua. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan yang mulia. Yuan Dahua membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan menatap Ye Bufan. Apakah ini dokter Ye dari klinik medis kuno? Ya, ini saya. Ye Bufan mengubah pengekangannya di istana pelindungnya, ekspresinya tenang. Seperti yang dipercayakan oleh Yang Mulia, saya ingin menanyakan sesuatu dengan jelas. Anda harus menjawab dengan jujur. Jika tidak maka akan menjadi kejahatan menipu kaisar dan 9 suku akan dihukum. Yuan Dahua juga seorang veteran di kantor He sama liciknya dengan rubah. Dia pertama kali memberikan label besar padanya ditanya, apa hubungan Anda dengan Nona Lin Sisi dari kantor Perdana Menteri? Ye Bufan sedikit mengernyit. Orang tua ini menanyakan pertanyaan agresif seperti itu. Dalam masyarakat modern, hal itu sudah dicurigai untuk mendapatkan pengakuan. Tetapi tidak ada hal seperti itu di sini. Begitu banyak perhatian. Tentu saja ini hubungan antara dokter dan pasien. Yuan Dahua terus bertanya, kapan Nona Lin datang kepadamu untuk perawatan medis baru-baru ini? Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, tuanku, benarkah? Merepotkan bagimu untuk bertanya seperti ini. Itu hanya membuang-buang waktu. Katakan saja apa yang ingin kamu tanyakan. Yuan Dahua sedikit terkejut. Dia tidak menyangka sikap pihak lain begitu langsung dan tidak menunjukkan rasa takut. Dalam hal ini, beritahu saya, di mana Anda mendiagnosis Nona Lin? Apakah ada orang ketiga yang hadir? Ye Bufan berkata, tentu saja, di klinik rumah sakit saya, hanya ada saya berdua, dan tidak ada orang ketiga pesta. 3. Karena ini adalah diagnosis yang jujur, mengapa kamu bersembunyi sendirian di kamar? Apakah ada perbuatan yang memalukan? Kata-kata Yuan Dahua dengan jelas menyatakan sikapnya terlalu kasar pada Lin Sisi. Dokter kecil di depannya tidak keberatan. Meski begitu, Lin Youdao di sampingnya tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan marah, apa maksud Anda dengan ini? Yuan Dahua tersenyum dingin, Perdana Menteri Lin, Yang Mulia meminta saya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi sebaiknya Anda tidak ikut campur. Yah, yang terbaik adalah tetap di dekatnya untuk menghindari kecurigaan. Lin Youdao juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu terlibat saat ini, jadi dia hanya bisa mendengus dan berhenti berbicara. Saat ini, semua mata di ruangan itu terfokus pada Ye Bufan, ingin melihat bagaimana jawaban pemuda itu. Tanpa diduga, dia tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia menatap Yuan Dahua dan bertanya, tuanku, apakah Anda orang yang jujur? Yuan Dahua tertegun sejenak. Tanpa diduga, pihak lain berani menanyainya saat ini, dan tanpa sadar berkata, saya secara alami jujur dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia sangat terbuka, sebagai pribadi, kamu harus berada di depan umum saat mandi, dengan semua orang menonton. Itu tidak masuk akal. Yuan Dahua jelas tersinggung dengan perkataannya, dan berkata dengan marah, tubuh, rambut dan kulit semuanya dipengaruhi oleh orang tuamu, bagaimana kamu bisa mandi dengan santai di depan umum? Apa hubungannya dengan bersikap jujur?
Petik 2. Ye Bufan mencibir, saya keahlian medisnya diturunkan kepada tuannya, dan apa yang dia gunakan untuk merawat Nona Lin adalah rahasia eksklusif, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya di depan umum. Ini, meskipun Yuan Dahua licik, dia tidak menyangka pihak lain akan membalasnya seperti ini, dan dia terdiam sesaat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pemuda di depannya jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Namun setelah bertahun-tahun berada di pengadilan, dia telah melihat angin kencang dan ombak, dan dia tidak terlalu panik. Kamu benar-benar fasih. Yuan Dahua mencibir, jadi bagaimana jika kamu menggunakan teknik rahasia eksklusif? Tahukah kamu bahwa itu ada hubungannya dengan reputasi putri mahkota? Bisakah keterampilan medismu dibandingkan dengan kehormatan keluarga kerajaan? Sebagai seorang dokter, adalah tugas saya untuk merawat orang. Bagaimana saya bisa mendapatkan reputasi? Saya ingin tahu apakah Tuan Sangsu pernah mendengar bahwa memang benar bahwa pria dan wanita tidak dekat satu sama lain, tetapi wanita memiliki 3 hal yang harus mereka lakukan, tidak mengkhianati. Yang satu tidak mengkhianati orang tuanya, dan yang lain tidak mengkhianati mereka. Suamiku, jangan pernah mengkhianati. Dokter, mengapa saya tidak memperlakukan orang secara terbuka dan jujur di klinik medis? Ye Bufan tersenyum dingin mendengarnya, saya mendengar bahwa orang dengan niat jahat pasti akan menggunakan hatinya sendiri untuk menghukum orang lain. Tidak heran Tuan Sangsu melakukan ini. Tebakan yang kotor. Wah, apa katamu? Yuan Dahua tidak pernah menyangka perkataan pihak lain begitu tajam. Sudah cukup. Saat ini, Lin Sisi yang diam di sampingnya berteriak dengan marah, Yuan Dahua, kamu terus berbicara, hanya untuk menodai kepolosanku, kan? Ying membungkuk dan berkata, Yang Mulia, gadis kecilku telah meninggal di bawah bimbingan ayah saya telah belajar untuk bersikap bijaksana dan tetap menjalankan tugas saya sebagai seorang wanita. Saya tidak menyangka akan dihina oleh Yuan Sangsu hari ini. Saya rela mati untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Pada titik ini, dia berbalik dan menghadap orang-orang di aula dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Pilar batu itu setebal 2 orang yang saling berpelukan. Jika ujung ini mengenainya, otak akan pecah dan kematian tidak bisa dihindari. Untungnya, Lin Youdao sudah siap dan mengambil putrinya kembali. Putri, kamu tidak boleh melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin bunuh diri, bukankah kamu akan jatuh ke dalam perangkap pengkhianat? Ye Bufan juga berkata, Nona Lin, mereka yang bersih akan bersih sendiri. Di sana tidak perlu mendengarkan omong kosong orang. Hanya dengan hidup kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Dugu Yi duduk diam, dan dia juga cukup bingung. Di dalam hati, ia percaya pada Lin Sisi, namun di era ini, reputasi tidak boleh dianggap remeh sama sekali. Masalah ini harus diungkapkan, jika tidak, begitu tersiar kabar, keluarga kerajaan tidak akan mampu kehilangan muka. Jangan tidak sabar. Dugu Yi menepuk meja buku panjang, Nona Lin, itu tidak mungkin palsu, dan itu tidak mungkin benar. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dan memberi Anda keadilan. Bibir Yuan Dahua melengkung. Dia mencibir, ini adalah rencana pastinya, dia benar-benar berpikir dia bisa lolos dengan trik ini. Dia memberi hormat kepada Dugu Yi dan berkata, Pendeta tua, saya dengan hormat meminta Yang Mulia untuk memverifikasi identitas Nona Lin sehingga dia dapat meluruskannya. Bab 2238, Verifikasi Identitas. Tepat sekali. Meski agak memalukan berada di sana, Dugu Yi tidak mempedulikan hal-hal ini. Sebagai seorang kaisar, yang dia pedulikan hanyalah reputasi keluarga kerajaan dan apakah putranya dikhianati. Lin Youdao tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Sisi sebelumnya, jadi dia merasa sangat percaya diri. Dan dia juga tahu bahwa dia harus membuktikan identitas aslinya hari ini, dan ini tidak bisa dihindari. Lin Sisi tampak sangat tenang di permukaan, tetapi hatinya masih sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah cadangan yang diberikan Ye Bufan padanya dapat bertahan dalam ujian. Setelah beberapa saat, Kasim muda yang keluar untuk memanggil kembali. Di belakangnya ada seorang pelayan istana tua berusia sekitar 50 atau 60 tahun, membawa sebuah kotak kayu kecil di tangannya.
Orang ini adalah Li Sangyi, pengawas upacara dari keluarga kerajaan. Dia bertanggung jawab untuk memverifikasi integritas harem dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Dalam istilah modern, ini adalah seorang profesional. Setelah masuk, Li Sangyi menyapa kaisar, dan Du Guyi tidak menyia-nyiakan terlalu banyak omong kosong dan memintanya untuk memverifikasi identitas Lin Sisi. Yuan Dahua berdiri di dekatnya dengan cibiran di wajahnya. Matanya mula-mula menatap Lin Sisi, lalu tertuju pada Ye Bufan. Aku berpikir dalam hati, nak, bukankah tadi kamu sangat sombong? Coba saya lihat berapa lama Anda bisa terus menjadi sombong. Selama Lin Sisi mengetahui bahwa dia tidak sempurna, perzinahan di antara kalian akan dikonfirmasi secara terselubung, dan kalian tidak akan dipotong-potong pada saat itu. Li Sangyi melangkah ke depan Lin Sisi, mengeluarkan gunting kecil dari kotak kecil, dan membuat lubang bundar seukuran telapak tangan di bahu, memperlihatkan kulit di dalamnya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus padanya, dan wajah Yuan Dahua penuh dengan penghinaan. Semua ini adalah permainan yang dia rancang, dia telah mengatur agar seseorang mencuri pil merah Lin Sisi. Tapi kemudian dia tercengang sejenak, dan melihat bahwa kulit yang terbuka itu sebening batu giok, dengan titik merah seukuran kacang di atasnya, menunjukkan warna cemerlang, seolah-olah ada batu rubi yang tertanam di dalamnya. Apa yang terjadi? Pihak lain sudah kehilangan keperawanannya, kenapa dia masih memiliki benda ini? Bahkan jika dia mencoba mematahkan otaknya, dia masih tidak tahu dari mana datangnya pasir suram ini. Lin Youdao diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian memandang dengan arogan, apalagi yang ingin kamu katakan? Yuan Dahua segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil mencibir, mengapa kamu begitu cemas? Li Sangyi belum selesai pemeriksaannya belum. Petik 2. Menurutnya, pasir penjaga istana ini ditempa oleh Lin Sisi, dan akan segera terungkap. Li Sangyi menunjukkan profesionalismenya. Setelah memotong pakaiannya, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa ramuan dari kotak kecil dan mengoleskannya ke lengannya. Istana adalah tempat paling kotor di dunia, namun kesucian wanita sangat diperhatikan, jadi dia punya caranya sendiri untuk mengujinya. Jika bukan pasir gonggong asli, maka akan langsung hilang setelah ramuan tersebut dioleskan. Tapi yang ada di lengan Lin Sisi tidak berubah sama sekali. Setelah semua pemeriksaan selesai, Li Sangyi memasukkan peralatan dan ramuan ke dalam kotak kayu kecil, berbalik dan berkata dengan hormat kepada Du Guyi, Yang Mulia, pemeriksaan telah selesai. Pasir penjaga istana Nona Lin masih utuh, tetapi masih utuh, tubuh yang sempurna. Ini, Yuan Dahua tercengang sejenak. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Ini sama sekali tidak mungkin. Du Guyi mengangguk puas. Ini adalah hasil terbaik baginya. Ini tidak hanya menyelamatkan pernikahan, tapi juga menjaga reputasi keluarga kerajaan. Lin Youdao tampak bangga, Yuan Sangsu, apalagi yang ingin Anda katakan sekarang? Yuan Dahua mengabaikannya dan melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, saya merasa agak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan tentang ini. Du Guyi mengerutkan kening, Yuan Aiking, apa maksudmu dengan ini? Yuan Dahua mengabaikan tatapan mata pembunuh Lin Youdao dan berkata pada dirinya sendiri, saya telah mendengar beberapa rumor. Kecuali beberapa penyihir tingkat rendah di dunia, siapa yang bisa melakukannya? Pasir gonggong buatan, jadi hal ini tidak dapat dipercaya 100%. Untuk benar-benar membuktikan bahwa Nona Lin tidak bersalah, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah kalau begitu, Du Guyi mengangguk. Dia juga menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan tidak akan pernah membiarkan putranya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Dia melambaikan tangannya, dan Li Sangyi segera mengerti dan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Lin Sisi. Tentu saja operasi semacam ini tidak bisa dilakukan di depan umum, melainkan harus dibawa ke aula samping di sebelahnya. Tidak ada yang berbicara di aula, dan suasananya agak menyedihkan. Yuan Dahua mencibir lagi. Menurutnya, bahkan jika pihak lain berhasil memulihkan Shou Gongsa, terus kenapa, dia akan tetap hancur. Ye Bufan bertindak dengan tenang. Dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah beberapa saat,
Terdengar suara langkah kaki di pintu aula, dan Li Sangyi serta Lin Sisi masuk dari luar. Di bawah tatapan semua orang, dia datang langsung ke Du Guyi. Yang mulia, setelah identitas budak itu diperiksa kembali, Nona Lin ditemukan dalam kondisi sempurna tanpa kesalahan apapun. Yuan Dahua hampir tersedak air liurnya sendiri ketika mendengar hasilnya telinga sendiri. Jika dia tidak melakukan serangan mendadak, dia benar-benar curiga Lin Youdao telah menyuap Li Sangyi sebelumnya. Padahal, hal tersebut tidak mungkin. Jabatan penting ketua upacara benar-benar setia kepada keluarga kerajaan dan tidak bisa disuap oleh orang lain. Lin Youdao tersenyum dingin, putriku murni dan murni. Sungguh konyol bahwa beberapa orang masih memiliki niat jahat. Apakah mereka akan menyerah sekarang? Du Guyi tertawa, Lin Aiking, masa lalu adalah masa lalu. Tidak perlu untuk menganggapnya terlalu serius, Yuan Aiking. Kamu juga bertanggung jawab padaku. Dia awalnya ingin memuluskan segalanya, dan masalahnya berlalu seperti ini. Tanpa diduga, Yuan Dahua melangkah maju lagi dan berkata, saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Setelah dia mengatakan ini, Lin Youdao langsung menjadi marah, Yuan Dahua, apakah kamu sudah selesai? Wajah Li Sangyi juga menjadi gelap turun, Yuan Sangsu, Anda bertanya-tanya apakah Anda meragukan kemampuan pelayan Anda. Nona Lin murni dan murni. Saya berani menjaminnya dengan kepala saya. Jika ada kesalahan sekecil apapun, saya rela mati untuk meminta maaf. Petik 2. Sepertinya Li Sangyi ini juga sangat orang yang keras kepala dan sombong. Profesionalismenya dipertanyakan. Dan dia memang sangat profesional. Dia tidak menunjukkan sikap pilih kasih apapun sekarang. Dia tidak hanya memeriksa bagian pribadinya, tetapi dia juga memeriksa tulang dan tubuhnya dengan cermat. Yuan Dahua mengabaikan dua orang yang marah itu dan terus berkata kepada Du Guyi, Yang mulia, saya mendengar bahwa Dr. Ye memiliki keterampilan medis yang hebat dan membangkitkan seorang pria dengan lengan patah tepat setelah dia datang ke kota kekaisaran. Selama kekaisaran Daxing, dia juga meminta Zhang He, manajer umum, untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Petik 2. Orang ini pasti seekor rubah tua. Dia segera menemukan kuncinya dan mengidentifikasi semua ini sebagai ulah Ye Bufan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, seluruh aula terdiam sesaat. Apa yang dia katakan sepertinya tidak ada hubungannya dengan Lin Sisi, tetapi orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang sangat pintar, dan mereka dapat langsung memahami makna yang terkandung di dalamnya. Istilah, buktikan jati diri, sebenarnya kurang tepat. Kuncinya tidak boleh diucapkan, kalaupun dikatakan tidak boleh diucapkan. Kita hadapi saja, yang penting pahami ruhnya. Kurung tutup. Bab 2239 Mutiara Suanyin. Du Guyi duduk di tengah aula, sedikit mengernyit dan merasa sedikit khawatir. Dia secara alami dapat mendengar maksud perkataan Yuan Dahua. Jika dia mengabaikan masalah ini, akan selalu ada rumor, dan akan ada duri di hatinya. Ini juga merupakan kecemerlangan Yuan Dahua. Selama hal semacam ini diangkat, keluarga kerajaan tidak bisa mengabaikannya. Namun jika dikatakan Lin Sisi benar-benar najis dan semuanya dibuat oleh Ye Bufan, sungguh mengejutkan. Keterampilan medis seperti apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Bahkan dia tidak begitu percaya. Setelah hening sejenak, dia memandang Ye Bufan, Dr. Ye, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mampu membantu orang memperbaiki tubuh mereka? Ye Bufan tersenyum tipis, Yang mulia, apakah penting bagaimana Anda menjawab? Anda juga melihatnya. Yuan Sangsu, ini adalah upaya untuk melakukan kejahatan, tidak peduli apa yang saya katakan, itu akan sia-sia. Begitu dia mengatakan ini, Lin Youdao mengikutinya, benar, Yuan Dahua, pencuri ini, hanya ingin menghancurkan keluarga Lin saya. Hatinya sangat kejam. Tolong izinkan saya mengambil keputusan untuk Anda. Saya adalah pusat dari seluruh keluarga. Untuk mencegah keluarga kerajaan dipermalukan, jangan lakukan itu. Tidak ada dua pikiran. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini benar-benar cerdas dan dapat dengan mudah memahami poin-poin penting. 4 kata ini, keluarga kerajaan dipermalukan, seperti duri yang menusuk hati kaisar di depannya.
Tapi Dugu Yi juga sangat pusing. Dia sangat ingin menyelesaikan masalah ini, tapi ternyata dia sudah melakukan semua pekerjaannya, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Seolah membaca pikirannya, Yuan Dahua mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah manik berwarna biru, seukuran mata kucing, dan memancarkan cahaya hijau berkabut. Yang mulia, saya punya cara lain, kata Yuan Dahua sambil memegang manik di tangannya. Ini adalah harta karun yang saya dapatkan secara kebetulan, disebut manik Suanyin. Seorang wanita dengan energi Yuanyin akan segera menyimpannya di dalam dirinya, tangan akan menyala. Jika tidak maka tidak akan ada respon. Menurut saya tidak apa-apa gunakan harta ini untuk mencobanya. Lin Youdao berteriak, omong kosong, siapa yang tahu apakah barang Anda ini asli atau palsu? Bagaimana jika seseorang tidak dapat menggunakannya? Ini tidak sederhana. Yang mulia, mintalah seseorang untuk mencobanya dan Anda akan tahu apakah harta saya asli atau palsu. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Dugu Yi melambai dan memanggil 10 kasim dan 10 pelayan istana, lalu menguji mereka satu persatu. Seperti yang dikatakan Yuan Dahua, mutiara Suanyin tidak bereaksi sama sekali saat dipegang oleh kasim muda, namun langsung bersinar terang saat jatuh ke tangan pelayan istana. Ye Bufan diam-diam merasa geli. Orang tua ini memang sangat licik dan telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Sangat disayangkan ketika bertemu dengan dirinya sendiri, bahkan seluruh usahanya sia-sia. Lin Youdao telah berada di istana kekaisaran selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan kaisar. Pahami bahwa dalam situasi ini, Anda tidak dapat menghentikannya meskipun Anda menginginkannya, dan Anda hanya dapat melepaskannya. Setelah membuktikan keampuhan manik Suanyin, Li Sangyi mengambilnya dan membawanya ke Lin Sisi. Yuan Dahua mencibir di wajahnya, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medismu, terus kenapa? Bahkan jika kamu memperbaiki tubuhmu lagi, lalu kenapa? Saya tidak percaya Anda bisa menyalakan mutiara Suanyin. Saya harus mengatakan bahwa orang ini benar-benar licik. Sayangnya pengetahuannya terbatas, dan dia meremehkan keterampilan medis Ye Bufan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat menyuntikkan kembali energi Yuan Yin ke seorang wanita dengan keterampilan medisnya. Di bawah tatapan semua orang, mutiara Suanyin mencapai telapak tangan Lin Sisi, dan kemudian meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Senyuman di wajah Yuan Dahua membeku sesaat, matanya melebar, dan bola matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Segala sesuatu di depannya terlalu kabur, seperti mimpi. Dia mengetahui detail Lin Sisi dengan sangat baik. Pihak lain pasti sudah tidak perawan. Bagaimana dia bisa menyalakan mutiara Suanyin? Jika dia tidak mengendalikan intelijen militer dan mengetahui bahwa Nenek Feng, sosok kuat di keluarga kerajaan yang menjadi putri mahkota, selalu bersamanya, dia akan sangat curiga bahwa orang di depannya adalah orang palsu. Mungkinkah dokter kecil itu yang melakukan semua ini? Jika ini masalahnya, maka pihak lain terlalu kuat. Ternyata bisa mulus, tidak meninggalkan cacat sedikit pun. Lin Youdao tertawa bangga, Yuan Dahua, pernahkah kamu melihatnya? Putriku dari keluarga Lin murni, dan kamu tidak dapat mempertanyakannya bahkan jika kamu mau. Yuan Dahua sangat marah hingga giginya gatal karena kebencian, dan serangan berturut-turutnya jatuh ke ruang kosong, tapi hanya mendorong kekuatan lawan. Dia mengertakkan gigi dan berlutut di depan Dugu Yi sambil menjatuhkan diri. Yang mulia, saya dengan hormat meminta Anda untuk melakukan pertanyaan membaca pikiran terhadap Lin Sisi dan Ye Bufan. Melihat orang ini masih terjerat, Lin Youdao menjadi sangat marah. Anda belum selesai. Apakah Anda bermaksud menargetkan Lin saya? Keluarga? Bukan. Dugu Yi juga sedikit mengernyit. Menurutnya, Yuan Dahua sudah bertindak terlalu jauh sekarang karena dia bisa membuktikan Lin Sisi tidak bersalah. Yang mulia, informasi intelijen militer yang saya terima memang seperti ini, jadi saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Terlebih lagi, keterampilan medis Ye Bufan terkait dengan kejayaan keluarga kerajaan, dan tidak boleh ada kelalaian. Petik 2. Kata Dugu Yi yang paling. Yang dia pedulikan adalah kemuliaan keluarga kerajaan. Setelah memikirkannya, dia berkata,
Saya setuju dengan pertanyaan membaca pikiran Anda, tetapi jika Anda membuat kesalahan lagi kali ini, kamu harus dihukum. Saya bersedia menerima hukumannya. Yuan Dahua telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk menjatuhkan Lin Youdao hari ini. Dan selalu ada obsesi di hatinya, yaitu Lin Sisi telah kehilangan keperawanannya, dan yang hilang kini adalah kebenaran. Betapapun bagusnya keterampilan medis dokter kecil ini, dia hanya dapat memperbaiki tubuh fisik dan tidak dapat mempengaruhi pikiran dua orang. Selama dia menggunakan keterampilan membaca pikiran, dia dapat mengetahui kebenarannya dengan segera. Ketika saatnya tiba, tidak hanya keluarga Lin yang akan mati, tapi Ye Bufan juga akan mati. Dalam hal ini, saya berjanji kepada Anda. Du Guyi berkata, namun, kami tidak dapat mengajukan pertanyaan tanpa batas. Kami dibatasi hingga 3 pertanyaan per orang. Petik 2. Oke, kebenarannya, selain itu, masih ada 2 orang. Berikan pada Kasim Liu. Du Guyi memberi perintah, dan tak lama kemudian seorang Kasim tua masuk dari luar. Liu An, salah satu penguasa keluarga kerajaan, telah mencapai tahap awal Dongsu dalam kultivasinya, dan keterampilan terbaiknya adalah keterampilan spiritual. Sebagai seorang kaisar, yang paling dia takuti adalah orang lain akan berbohong kepadanya, jadi Du Guyi selalu menjaga Liu An di sisinya untuk kepentingan pribadi. Justru karena Yuan Dahua mengetahui hal ini maka dia mengusulkan untuk menggunakan teknologi membaca pikiran untuk bertanya. Setelah menjelaskan situasinya, Liu An mendatangi Ye Bufan, matanya berkedip, dan dia langsung menggunakan keterampilan membaca pikirannya. Teknik mental ini sama persis dengan yang digunakan Tuo Bahongi sebelumnya, sangat efektif, asalkan kekuatan mental Anda lebih kuat dari lawan. Faktanya, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kekuatan mental Ye Bufan muda jauh lebih kuat daripada Liu An. Bagaimanapun, usia dan tingkat kultivasi kedua orang itu sangat berbeda. Membaca pikiran tidak ada gunanya bagi Ye Bufan. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan orang lain melihatnya dan segera bertindak seolah dia tersesat. Liu An menoleh untuk melihat Yuan Dahua, Tuan Sangsu, Anda dapat bertanya sekarang. Tidak peduli apa yang Anda minta, dia akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak akan pernah berbohong. Bab 2240, Hukuman 3 tahun. Yuan Dahua mendatangi Ye Bufan dengan penuh harap dan bertanya, apa yang Anda dan Lin Sisi lakukan hari itu di klinik medis? Untuk jawabannya, dalam hal keakraban dengan seni mental, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa melampaui Ye Bufan. Cara dia bertindak dalam keadaan linglung saat ini tidak berbeda dengan menjadi pembaca pikiran. Dia datang untuk mencari perawatan medis, dan saya mendiagnosisnya. Ini jelas bukan jawaban yang dia inginkan. Yuan Dahua bertanya lagi, penyakit apa yang diderita Nona Lin? Petik 2. Penyakit ginekologi, penyakit wanita. Secara ringkas. 2 pertanyaan telah berlalu, tetapi tidak ada yang ditanyakan. Yuan Dahua menjadi sedikit cemas, metode apa yang Anda gunakan di sini? Ye Bufan berkata, akupuntur, keahlian unik sang master, rahasia yang belum diturunkan, 9 jiwa pemulihan. Jarum. Ini, meskipun dia enggan, jumlah pertanyaan yang ditentukan oleh Du Guyi telah tercapai, dan Liu An tanpa basa-basi menarik keterampilan membaca pikirannya. Ketika kekuatan mental pihak lain ditarik, Ye Bufan segera tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Yuan Dahua menggelengkan kepalanya saat ini, Liu An telah menggunakan keterampilan membaca pikiran Lin Sisi. Penyakit apa yang ingin Anda obati di klinik medis kuno? Lin Sisi berkata dengan ekspresi datar, ini adalah penyakit wanita. Saya ingin memiliki anak segera setelah menikah dengan keluarga kerajaan. Jadi saya ingin menyembuhkannya, penyakit wanita. Yuan Dahua bertanya lagi, metode apa yang digunakan Ye Bufan untuk mendiagnosis penyakitmu? Benang digunakan untuk mendiagnosis denyut nadi, dan akupuntur digunakan untuk mengobati penyakit. Setelah Lin Sisi memberikan jawaban ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ada raut kepuasan di wajah Du Guyi. Tampaknya dokter muda ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi juga memiliki etika medis yang baik dari awal hingga akhir.
Keringat dingin mengucur di dahi Yuan Dahua. Sekarang hanya tersisa satu pertanyaan terakhir. Dia tidak peduli dengan hal lain dan bertanya langsung, apakah tubuhmu sempurna? Lin Sisi berkata, keluarga budak telah menjaga diri mereka sendiri seperti batu giok sejak mereka masih muda, jadi sempurna. Tubuh. Setelah menanyakan 3 pertanyaan, Yuan Dahua tertegun seperti bola kempes. Dia tercengang dan bergumam, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Lin Youdao sangat marah, lalu apa lagi yang kamu inginkan? Bahkan ekspresi Du Guyi menjadi jelek kali ini. Lin Sisi juga merupakan menantu perempuan yang dipilih oleh keluarganya, dan penampilan Yuan Dahua saat ini sudah tidak sesuai lagi. Dia dengan tenang berkata dengan suara dingin, Yuan Dahua, sepertinya kecerdasanmu tidak akurat sama sekali. Seharusnya aku menganggapmu bertanggung jawab atas kelalaiannya, tapi biarkan saja karena kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Tapi kamu harus memberi kompensasi pada Lin keluarga, biarlah, saya akan mendenda gaji Anda selama 3 tahun dan memberikan kompensasi semuanya kepada keluarga Lin. Sebagai Menteri Kementerian Perang, pejabat tingkat pertama di dinasti, Yuan Dahua didenda gaji 3 tahun. Bohong bahwa dia tidak merasa tertekan. Tapi sekarang setelah semuanya berkembang, tidak ada ruang untuk pemulihan. Dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelan darah dan menerima hasilnya. Oke, aku lelah, ayo kembali. Du Guyi melambaikan tangannya, dan Kasim kecil itu mengusir semua orang. Yuan Dahua datang ke pintu. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi tidak membuahkan hasil. Mungkinkah kamu sedang bermimpi? Dia mengulurkan tangan dan mencubit lengannya, dan rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa semuanya nyata dan bukan ilusi sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, berjalan keluar, dan segera meninggalkan istana. Ayah dan anak perempuan keluarga Lin keluar dari aula utama. Lin Sisi berkata, Ayah, dokter. Ye telah melibatkan saya, dan putri saya ingin pergi ke sana dan menyampaikan permintaan maafnya kepadanya. Baiklah, ayo pergi. Lin Youdao tidak tahu apa yang dilakukan Ye Bufan. Dia pikir itu hanya karena dia terlibat dalam pertarungan dengan Yuan Dahua, jadi dia tidak banyak bicara dan kembali ke rumah Perdana Menteri dulu. Lin Sisi membawa Ye Bufan ke tempat terpencil, melambaikan tangan kepada Kasim kecil di sebelahnya, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, Dr. Ye, terima kasih telah membuat pengaturan sebelumnya hari ini, jika tidak, keluarga Lin kita akan benar-benar hancur kali ini. Mengingat kejadian sebelumnya, terlepas dari semua faktor ini, dia tetap merasa takut untuk sementara waktu. Dapat dikatakan bahwa Yuan Dahua berusaha keras dalam masalah ini. Jika Ye Bufan tidak melakukan persiapan yang sempurna sebelumnya, keluarga Lin akan hancur. Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa, kata Ye Bufan dan mengulurkan tangannya, dan 7 jarum perak terbang dari kepala Lin Sisi dan jatuh ke telapak tangannya. Teknik pemasangan jiwa 7 jarum adalah musuh dari semua teknik spiritual selama 7 titik akupuntur besar di atas kepala disegel, bahkan para dewa pun hanya dapat menonton. Dia baru saja melakukannya untuk berjaga-jaga, tapi dia tidak menyangka itu akan berguna. Ngomong-ngomong, lelaki tua Yuan Dahua itu sangat memprovokasi keluarga Linmu. Apakah Kaisar menghukumnya terlalu ringan? Ye Bufan memang sedikit terkejut dengan ini. Logikanya, kelakuan Yuan Dahua harusnya dihukum lebih berat, bahkan ia harus langsung dicabut jabatannya sebagai Menteri Kementerian Perang alih-alih dihukum 3 tahun. Dokter, Ye bukan dari istana dan tidak memahami seni kaisar. Lin Sisi berkata, ayah saya adalah Perdana Menteri, pangkat pertama di istana, dan sekarang saya adalah sang putri. Saya sangat berkuasa, bahwa tidak ada perbedaan. Dalam hal ini, saya harus memiliki seseorang yang memeriksa dan menyeimbangkannya. Itu sebabnya dia ingin mempertahankan seseorang seperti Yuan Dahua. Ye Bufan tidak tertarik dengan hal semacam ini, dan dia menambahkan, sekarang kamu telah sepenuhnya menghilangkan kekhawatiranmu dan mengunci posisi putri mahkota, luangkan waktu untuk membantuku mencari tahu keberadaan si Tudianmo. Jangan khawatir, dokter, Ye telah baik kepada keluarga Lin, dan saya akan melakukan yang terbaik. Dokter, Ye, Anda harus sibuk dulu,
dan saya akan membantu Anda mengambil kembali rumah pengurus rumah tangga. Lin Sisi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ye Bufan meninggalkan kota kekaisaran dan kembali ke klinik medis kuno. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan pintu. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan hampir 100 orang berlutut di sana. Pemimpinnya adalah Lu Bingkun, yang telah membuat masalah sebelumnya. Bahkan Putri Dugu Hong yang selalu sombong pun terbaring di samping mereka. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dia tidak terkejut dengan hal ini. Tampaknya kekuatan kartu Royal Old Monster masih cukup kuat, bahkan Raja Lai yang harus menundukkan kepalanya. Sebelumnya, Mei Yongcheng menggunakan pil pembangun surga untuk memanfaatkan situasi ini, dan yang dia inginkan adalah efek ini. Meskipun kekuatan saat ini cukup kuat, lebih baik tidak terlalu banyak kesulitan. Ye Bufan berpisah dari kerumunan dan berjalan masuk. Ketika dia melihatnya kembali, Lu Bingkun segera berkata, "Dr. Ye, saya minta maaf kepada Anda." "Dr. Ye, saya minta maaf kepada Anda," berteriak serempak. Setelah sekian lama berlutut di sini, mereka hampir menangis. Ye Bufan memandang semua orang dan tersenyum, lalu matanya tertuju pada wajah Dugu Hong. "Bukankah ini yang mulia putri? Anda tampak enggan." Saya bersedia. Saya mengakui kesalahan saya, aku salah, tolong lepaskan aku." Di masa lalu, Dugu Hong nakal dan keras kepala, dan Raja Lai yang berada di belakangnya. Sekarang bahkan Dugu Zan telah memberikan perintah kematian, bagaimana dia masih memiliki sedikit kesombongan. Lu Bingkun berkata lagi, "Tuan Ye, kami diperintahkan oleh pangeran untuk meminta maaf kepada Anda. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Mohon juga ucapkan beberapa kata baik untuk pangeran kami di depan Kasim Mei." Kamu dengan senyum bercanda yang luar biasa, kalimat terakhir adalah tujuan sebenarnya. Karena pihak lain takut, maka kesempatan Anda sendiri akan datang. Wol jenis ini akan menjadi putih jika tidak dipetik.